Kalau masa-masa paceklik kita selalu minjam ke pengijon. Menghindari pengijon itu bagaimana caranya? Nah, kami mengadakan arisan dan tabungan yang tadinya dari hasil tabungan itu kita pinjamkan siapa masyarakat di sini yang bergabung yang membutuhkan. Kemudian kita tingkatkan dengan nabung yang nantinya dibagikan dalam bentuk gula minyak. Terus sampai sekarang ini kita juga mengadakan tabungan khusus untuk pendidikan anak-anak. Tabungan kita dalam 1 minggu itu lebih 1 juta sekarang, Mas. Kalau dulu paling pol 50.000 gitu seminggunya gitu kan. Ini hasil dari jimpitan itu kan belum banyak, jadi dibagi orang banyak minjemnya, jadi nggak bisa sekali minjem mau 2 juta, 5 juta belum bisa. Jadi minjemnya paling sedikit-sedikit, jadi kita melihara ayamnya juga sedikit. Banyak juga yang dipakai untuk dagang, untuk pembuatan keripik. Dan alhamdulillah kita sudah berapa tahun ya, sudah 11 tahunan kita ngurusin kelompok ini belum pernah mengalami sampai nggak bayar gitu, belum pernah. Dari perekonomian kita rasakan udah agak membantu sedikit demi sedikit. Kita berpikir dengan kebutuhan kita yang lain, yaitu air, Mas. Saya berpikir gimana caranya kita mendapatkan sumber air, mata air yang bisa datang, bisa masuk ke rumah-rumah gitu. Bagi yang mampu buat sumur gitu kan. Tapi kalau udah kemarau sebulan, udah mulai berkurang, kalau 2 bulan udah ini kering gitu kan. Jadi bagi kita yang nggak mampu buat sumur ya mencari airnya selalu ke kali. Di sini udah 25 tahun, Mas. Baru dikasih air baru 2 tahun atau 3 tahun ya. Dikasih air ini. Sebelumnya dari itu sungai bawah sana. Setelah itu kita berupaya, dari kelompok itu saya berpikir gimana sih kalau kita usaha mencari air kan baik juga kan gitu kan. Saya ngobrol dengan kawan-kawan setuju ya Bu katanya. Terus dananya dari mana gitu kan. Yaudah kita pakai kas kita dulu gitu kan. Jadi terus kas kita pakai. Saya minta tolong sama bapak-bapak untuk mencarikan sumber mata air supaya bisa dibawa ke pemangku ini gitu kan. Dana kita waktu itu cuma 8 juta sekian gitu kan. Nah kita cari, kita dapat airnya, Mas. Nah duit kita bangunkan, saya dikiranya setelah ada sumber itu tadi bisa naik ke sini gitu kan, Mas. Kita permanen di sana itu. Kita beli paralon, kita permanen. Ternyata air itu nggak naik, Mas. Jadi gimana ini, kita udah nggak ada duit gitu. Tapi kata saya ini terlanjur basah. Waduh, saya mau sekali, gimana ya caranya gitu kan. Akhirnya, oh ini Mas Jamal punya ini program katanya. Kita diperkenalkan dengan Jamal. Kemudian saya Mas Jamal sosialisasi ke kelompok saya. Akhirnya kita mengajukan proposal untuk bisa didanai gitu kan untuk air bersihnya. Nah, fasilitasi program SCBFM atau Strengthening Community Based Forest and Watershed Management ini banyak sekali, diantaranya adalah pengelolaan air bersih. Di desa ini pengembangan air bersih awalnya, dan itu dikembangkan oleh sekelompok wanita, namanya kelompok wanita Melati Mekarsari, dan ini berbasis pada memang berdasarkan keinginan mereka. Syukur sekali karena adanya SCBFM kita menikmati air ini, walaupun tadinya susah payah, walaupun hampir ini akhirnya kita nikmati juga gitu. Ya, benar membantu. Orang tua seperti aku kan nggak perlu mikul atau jinjing kayak gini. Kalau dulu jinjing, kalau nyuci ya setengah hari ke air tuh. Kalau sekarang enak kayak gini kan di rumah. Perawatan kita adakan juga iuran untuk per anggota itu Rp8.000 per bulan. Bapak keberatan dengan iuran per bulan 8.000? Oh, enggak Mas, itu kewajiban. Kalau SCBFM itu saya rasa sangat baik, sangat membantu deh. Soalnya apa? Kita yang tadinya nggak tahu pembukuan segala macam itu
diajarinya sampai tuntas. Banyak sekali Mas ini pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh SCBFWM, pelatihan penyusunan rencana kegiatan diadakan, manajemen plan itu diadakan, terus sampai ini keuangan mikro juga diadakan. Jadi kalau pembukuan sekarang alhamdulillah saya rapi karena berkat bantuan SCBFWM. Jadi sekarang saya bisa maju ke kabupaten, ke provinsi. Ini tahun ini juga diharap KWT mewakili Kabupaten Lampung Barat untuk maju ke provinsi untuk lomba ketahanan pangan. Administrasinya saya udah nggak bingung lagi karena udah lengkap kalau sekarang gitu. Berkat bantuan SCBFWM yang selalu mengadakan pelatihan. Nah, di sini peran SCBFWM bukan hanya memperhatikan fisik, katakanlah fisik lingkungan, tapi juga lebih banyak juga pemberdayaan ke katakanlah usaha-usaha masyarakat, ya, dalam hal ini usaha-usaha kelompok tani. Program-program ini sudah kami lakukan evaluasi juga, turun dengan tim, bahwasanya ini sangat membantu kami di daerah dengan ada pemberdayaan masyarakat di lingkungan kehutanan, di daerah DAS yang berbasis ke masyarakat. Nah, dari awal itu cuman 27 orang Mas pemakainya konsumen air ini. Sekarang udah bisa mengaliri 43 KK yang bisa terairi, dan itu sekarang tidak lagi KWT yang menangani. Kita serahkan ke pengurus bapak-bapak dengan syarat apabila ada konsumen baru, kan konsumen baru bayar Mas sekarang 1 jutaan gitulah, atau 1 juta berapa gitu kan, kita dapat 50%-nya. Untuk perawatan kalau ada sisa dikasihkan untuk siap-siap kalau ada paralon yang pecah, intinya. Terus ada yang membersihkan sumber airnya, ada yang merawat, menanam tumbuhannya supaya enggak erosi dan air itu bisa lestari. Untuk memanfaatkan airnya Pak, jadi sumber mata air itu biar terlindungi dengan kita nanam pohon itu. Setelah SCBF ini berjalan, kita juga lagi merancangkan juga melalui program KBR, ya, ini juga kita sudah mulai swadaya untuk beli cempaka lagi, karena nanti ketika dia besar bisa diambil kayunya gitu. Inilah hasil kreasi kami, dan inilah dari wujud nyata program SCBFWM bagi kami ini yang paling berharga untuk kelompok. Jadi inilah Pak. Nah, kelompok ini tidak hanya mengembangkan air bersih, tapi juga tahun lalu mereka mengembangkan kerajinan bambu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya kerajinan rumah tangga, mereka bisa mengembangkan ekonomi lebih luas. Nah, untuk selanjutnya kita sering berkumpul seperti ini, melakukan aktivitas menganyam bersama-sama. Udah banyak sekali yang kita kuasai, karena kalau dulu hanya buat tampah dan runtung, alat untuk mutil, sekarang udah bisa buat alat seperti ini. Ini pesanan dari orang-orang yang membutuhkan, bisa juga membuat tas. Pemanfaatan HHBK dengan cara mengolah hasil bambu. Kita juga mengadakan untuk tahun 2013 mewajibkan anggota masyarakat untuk menanam bambu minimal 10 rumpun. Dalam satu kelompok ini 500 rumpun bambu yang kita tanam tahun ini. Jadi harapan kita itu memasarkan ini dulu yang lebih banyak sambil kita nanam bambu, sambil kita latihan. Nanti kalau memang banyak pesanan, kita nggak kekurangan bahan baku gitu. Karena yang kita manfaatkan memang yang ada di sekitar kita.